Ini sih sudah dalam taraf keterlaluan kubu Anies menggoreng-goreng Mbak Yeni Wahid, putri Gus Dur. Saya sangat percaya Mbak Yeni tidak pernah mengajukan dirinya untuk jadi cawapres Anies. Tapi dari pihak Anies lah yang menyebut-nyebut namanya. Kubu Anies memang sedang pansos pada Mbak Yeni. Tapi dari pihak Anies pula yang menyerangnya. Wasekjen Demokrat Jensen menyebut Yeni Wahid sebagai bagian dari rezim dengan istilah bagian inti atau pinggiran rezim. Ini agak keterlaluan sudah ini si Jensen ini. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Mbak Yeni Wahid terlihat mulai tidak sabar menghadapi gorengan kubu Anies Baswedan terkait cawapres. Mbak Yeni Wahid tidak pernah mengajukan dirinya, tidak pernah menyodorkan dirinya untuk menjadi cawapres Anies. Nama Mbak Yeni Wahid muncul karena disebut-sebut oleh pihak koalisi Anies itu sendiri. Misalnya oleh Effendi Khairi dari Nasdem yang menyebut Yeni Wahid akan cocok kalau dipasangkan dengan Anies Baswedan. Artinya kubu Anies lah yang menyebut nama Yeni Wahid. Tapi dari kubu Anies pula yang merendahkan Mbak Yeni Wahid. Jensen Sitindaun, Wasekjen Demokrat, tiba-tiba langsung menyerang Yeni Wahid dengan menyebutnya sebagai bagian dari rezim, baik bagian inti atau pinggiran rezim. Sementara kubu Anies menurut Jensen adalah kubu koalisi perubahan. Sedangkan Yeni Wahid dituding bagian dari rezim Jokowi. Tidak pas, tidak cocok, mungkin cocoknya di koalisi yang lain. Begitu komentar Jensen. Pernyataan Jensen itu terkesan tidak menghormati dan tidak menghargai Yeni Wahid, bahkan terkesan merendahkan. Ditambah lagi keterangan dari Sudirman Said yang mengatakan tidak ada parpol-parpol pengusung Anies yang memberikan rekomendasi nama Yeni Wahid. Makanya saya melihat Mbak Yeni Wahid ini sedang dipermainkan oleh kubu Anies. Sedang dijadikan main-main. Mereka menyebut nama Yeni Wahid untuk mencuri kesempatan agar menjadi pemberitaan dan kontroversi di media. Ini jahatnya kubu Anies terhadap Mbak Yeni Wahid. Nama Mbak Yeni Wahid disebut untuk pendamping Anies karena memang kubu Anies butuh tokoh NU yang bisa mendapatkan dukungan khususnya di wilayah Jawa Timur. Selain nama Mbak Yeni Wahid ada juga nama Mbak Khofifah yang disebut-sebut oleh kubu Anies. Meskipun Mbak Khofifah sudah mengatakan tidak tertarik. Yang baper justru dari kubu Demokrat, Jensen dan konco-konconya. Karena bagi mereka AHY adalah harga mati untuk cawapres Anies. Koalisi Anies memang bisa bubar kalau bukan AHY sebagai cawapres Anies. Karena Demokrat akan menarik dukungan dari kubu Anies. Inilah si malakama politik. Kalau AHY dipaksakan jadi cawapres Anies, maka suaranya tidak akan menambah dan tidak akan bisa meraup suara NU. Anies tidak akan jadi penantang serius di Pilpres 2024. Tapi kalau AHY tidak ditunjuk sebagai cawapres Anies, maka koalisi Anies bisa bubar. Nasdem dan PKS tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan capres. Tapi dilema politik itu tidak perlu mengorbankan Mbak Yeni Wahid. Menjadikan Mbak Yeni Wahid sebagai bahan permainan belaka. Ente-ente yang pusing kenapa Mbak Yeni Wahid yang dijadikan pelarian. Pusing ya pusing sendiri. Berantem ya berantem sendiri.
Jangan menjebak Mbak Yeni Wahid dalam pusaran konflik kalian yang kekanak-kanakan. Karena bagaimanapun Mbak Yeni Wahid tetap sosok yang sangat dihormati dan dicintai khususnya oleh warga NU. Kalau memang tertarik, maka bicarakanlah secara baik-baik. Bukan seperti sekarang digoreng-goreng tidak jelas. Satu pihak memuji, satu pihak memaki. Satu pihak menyanjung, satu pihak yang lain merendahkan. Ini secara etika politik tidak bisa dibenarkan sama sekali. Pansos terhadap nama Mbak Yeni Wahid secara licik dijadikan permainan, dijadikan bahan berantem hanya untuk tetap jadi bahan pemberitaan belaka. Mbak Yeni Wahid tetap sabar, jangan terpancing permainan licik kubu Anies. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.